Hai, salah satu step favorit gue dalam riasan adalah eye makeup, terutama produk eyeshadow. So, gue terinspirasi sama video Nikki Tutorials yang ini. Gue bakal pakai semua eyeshadow palette yang gue punya, review singkat, yang isinya ada matte sekaligus shimmer atau formula lain. Punya gue nggak sebanyak Nikki lebih dari 150, paling 20 aja, tapi segitu tetap banyak buat pengguna makeup biasa kayak gue, bukan makeup artis. Semua palette bakal gue list di deskripsi ya. Rules-nya, gue pakai maksimal 2 shade per palette. Semuanya satu sih, cuma satu palette yang pakai 2 warna. By the way, di mata kanan bakal neutral look dan kiri lebih berwarna. Let's get to the video. Karena pembahasannya fokus ke eyeshadow, step lainnya gue skip. Tapi, palette pertama yang ingin gue pakai bakal dimanfaatkan buat mengisi dan memperpanjang alis. Ini palette Glam Color, lucu banget packagingnya, ada mawar 3D gitu. Compact juga, isinya 4 warna dari terang ke gelap. Gue mau pakai coklat tergelapnya di alis. Dia ada micro glitter gitu by the way, tapi cukup gelap jadi gue tetap pakai. Buat formula, dia oke. Matte-nya lumayan pigmented. Si shimmer cukup reflektif. Buat daily look dia udah cukup banget. Paling meski cakep, dia tuh lid tutupnya nggak bisa nutup sempurna, nggak ada klik atau magnet, jadi agak kebuka terus. So, there you go untuk palette pertama. Kalau nggak punya brow powder, bisa manfaatin eyeshadow yang warnanya mirip alis lo. Pindah ke makeup mata yang netral dulu. Gue mau pakai eyeshadow murah 18 ribuan dari Just Miss. Ini shade Movie Night, ambil mid-tone beige buat lengkung dalam mata dan outer V. Formula matte-nya nggak langsung jeder pigmented, lebih ke soft dan buildable. Sedikit powdery, tapi masih wajar kalau ada fallout. Sama kayak si Glam Color, Just Miss juga terdiri dari 4 shade dalam satu palette. Buat yang pengen eyeshadow murah atau nyoba eye makeup tanpa mikir kombinasi warna, dia bisa jadi pilihan. Palette Iomi yang Sunset, dia under 100 ribu dan udah dapet 9 warna lebih ke warm tone. Shade tengah di area yang sama kayak sebelumnya, buat nambah dimensi. Dia cukup pigmented, warna-warnanya juga kepake banget. Nggak ada kacanya sih emang, tapi secara formula dia cukup bagus, nggak PR di blend. Memang agak powdery juga, jadi di tap-tap sebelum pakai. Buat daily look atau glam look bisa-bisa aja. Biar gradasinya makin 3D, pakai eyeshadow si Jasmine shade Fly Me to the Moon. Shade tergelapnya, masih di area yang sama, tapi lebih terfokus dan kecil sapuannya. Tadi udah dibahas matte-nya, kalau shimmernya in my opinion biasa aja, shimmer tradisional, kilau cukup untuk daily look. Kalau gue sukanya yang sparkly glittery gitu. Jujur bingung mesti pakai di mana lagi. Pink Flush 3 Pans eyeshadow ini rekomendasi gue kalau kalian pengen eyeshadow under 50 ribu yang bagus. Ini buat lebih ngeblend lagi aja. Pigmented, shimmer sparkly, banyak pilihan warna juga. No complain sih gue, soal warna ini yang BR02. Biar bisa pakai lebih banyak eyeshadow, gue kasih cut crease dibikin dengan concealer. Cuma ini kayaknya bikinnya agak ketinggian sih. Palette Iomi lagi, ini varian Dreamscape. Pilihan palette buat penyuka neutral to cool tone. Formulanya sama kayak si varian Sunset, tapi pemilihan warnanya lebih kontras. Shade paling terang buat ngeset si cut crease. Pucet banget warnanya, jadi enak dipakai buat step ini. Nggak sering pakai cool tone makeup. Makanya si Iomi ini jadi kayak go-to palette neutral to cool tone abu dan bukan pink atau ungu-ish. Kekurangan palette 5 warna si Madame G ini adalah packagingnya. Rawan banget copot dan... kan jatuh lagi. Copot pula kepisah. Ini mau gue pakai warna peachy yang ujung buat ngeblend cut crease ke outer V. Secara formula dia cukup lah buat harga 20 ribuan. Matte-nya lumayan pigmented, nggak chalky juga. Kalau shimmernya menurut gue lebih ke satin, nggak begitu sparkly dan punya base warna. Jadi nggak kayak transparan topper shimmer. It's fine. Paling si packagingnya aja yang rapuh. Brand lokal yang cukup terkenal eyeshadow-nya itu si SK. Emang bagus sih. Matte pigmented mudah di blend. Shimmernya pun punya kilau yang bagus. Ini varian bronze ya. Dia ada warna hitamnya dan emang deep kelihatannya pas dipakai di kelopak mata. Gue campur shade sebelahnya buat liner. Biar nggak smoky-smoky amat. Hanya aja yang hitam pigmentasinya beneran nendang. A good palette overall. Balik ke Iomi Dreamscape. Si shade pucat itu dipakai buat jarak antara liner atas bawah sama isi Aegosal. Jujur aja, Second Date Insta Peach adalah eyeshadow lokal favorit gue. So pretty. Tipe formulanya juga cukup variatif dari matte, satin, shimmer, sampai glitter. Gue pakai shade modelan shimmer topper gitu, jadi base-nya transparan. Gue pengen warna si eyeshadow ngeset concealer tadi masih kelihatan. Kalau dipakai di atas base lebih gelap, kelihatan cakep kok. Sparkly kecil-kecil formulanya. Kalau mau lihat detail ada di video ini. Matte-nya sendiri creamy, pigmented, dan easy to blend. As I already said,
favorit gue, emang bagus dia. Yang ini dari KKV atau sekarang namanya Awesome. Cheerful Forest Garden. Gue beli karena lapar mata, packagingnya lucu. Color story-nya lebih ke neutral tone ya, dan cukup light overall. Gue mau ambil shade shimmer ini yang berkilau abis buat tengah kelopak mata, inner corner sama nanti Aegosal. Matte-nya sosok sih, buildable ala-ala si Beauty. Tapi shimmer yang ini super cakep. Mirip second day tadi, tapi lebih shiny dan rapat gitu. Kalau Chinese eyeshadow emang gue ngejar shimmer sama glitter mereka. Sekarang kita pindah dulu ke mata kiri, buat palet lebih colorful. Eye look-nya mirip tapi nanti. Morphe Mini Eyeshadow Palette collab sama James Charles ini udah gue punya lama banget. Dulu pengen punya palet warna-warni lengkap gini. Matte kuningnya ini agak pucat, sedangkan yang lain cukup oke. Yang pasti nggak jelek. Shade kuning emang agak tricky, at least nggak ashy. Cuma ya harus di-build sampai kelihatan. Kalau shimmernya jujur biasa aja. Beauty Glance Color Board ini punya 60 shades. I know, banyak banget. Modelan kayak ditumpuk gitu, jadi tebal paletnya. Dia ada dari matte, satin, shimmer, sampai glitter gede chunky. Gue campur 2 shade orange, lanjut dari kuning keluar buat ngasih efek gradasi. Matte mereka pigmented, di blendnya nggak susah. Yang ungu udah sering gue pakai. Satin sama shimmer oke lah, nggak yang bagus gitu. Tapi si glitter, gue nggak suka karena tipe yang lo coba hapus malah kegeser kemana-mana. Another eyeshadow warna-warni total 56 shades dari iMagic. Tapi dia ada face product kayak blush dan contour. Dia ukurannya segede laptop, jadi mesti ditaruh setiap pakai. Gue pilih merah shade blush, tapi ternyata terlalu gelap. Matte-nya pigmented, shimmer oke lah, tapi bukan tipe topper ya. Kalau lo perlu eyeshadow warna-warni, why not? Kalau enggak perlu sih, takut enggak kepake. BH Cosmetics Lost in Los Angeles ini palet pastel, tapi pigmented loh dan warna-warnanya muncul di skin tone medium kayak gue. Brand luar sih, secara keseluruhan dia bagus. Matte-nya pigmented, gampang dibaurkan, nggak ashy. Shimmernya juga berkilau, dikit fallout-nya. Ungu ini langsung muncul, lihat. Gue belinya Just Tip, jadi kalau kepo cari Just Tippers terpercaya kalian. Palet bulu-bulu dari Goo Gone Tales, ada eyeshadow dan blush gradasi. Bagian pinknya mau timpa di warna merah blush tadi, biar lebih soft transisinya dari oranye ke ungu. Matte-nya ala si Beauty, lebih ke buildable, shimmer sparkly. Kalau blushnya jujur agak powdery dan lumayan light warnanya. Packagingnya lucu. Formula dan warna bukan favorit gue banget. Cut crease terus diset pakai si Iomi tadi. Dari KKV atau Awesome lagi, ada palet dari Shidela. Kayak packagingnya, isinya color story ungu. Pengen pakai shade gede sendiri ini. Nggak tahu deh itu blush apa bukan. Soalnya bakal keterangan kalau di gue. Blend cut crease ke ungu sama shade ini. Matte mereka cukup soft, tapi buildable. Shimmernya base transparan dan cukup sparkly. Khas apa? Khas si Beauty. Karena kurang ungunya, gue tambahin ungu BH Cosmetics di outer V. Si Shidela ini satu-satunya terpakai 2 shades. Ambil ungu tergelap buat outer V juga, biar ada efek gradasi kayak eye look sebelah. Again, pigmentnya perlu di-build biar lebih kelihatan. BH Cosmetics Avocado Toast. Efek hologramnya cakep, belinya Just Tip barengan palet pastel tadi. Yang ini lebih fokus ke warna hijau. But, gue pakai coklat gelap ini buat liner. Ijo-ijo lain nggak bakal nyambung sama eye look-nya soalnya. Overall dia mirip si pastel, matte pigmented tapi gampang digunain, nggak patchy. Shimmernya ada topper, ada juga yang mirip metallic. Bagus, nggak terlalu sering gue pakai karena si Just Tipper-nya salah beli jujur. Cuma kagok jadi ya udahlah meski gue jarang pakai makeup mata hijau. Colourpop Blue Moon, isinya jelas biru semua. Colourpop terkenal punya formula bagus untuk palet seharganya dan emang beneran sesuai klaim orang-orang. Pigmen biru sebenarnya susah dibikin. Si Colourpop ini pigmentasinya cukup bagus dan bisa terus di-build. Shade biru terang ke gelap ada di sini. Gue pakai shimmer tipe topper biar kayak makeup mata kanan. Di-apply di cut crease. Partikel shimmernya kecil-kecil, tapi cukup reflektif. Gue nggak sering pakai biru juga, but it's a good companion palette. Goo Gone Tales Play with Color. Isinya 25 shades berbagai formula tapi di bawah 120.000. Palet ini cakep deh, sampai kepengen punya varian satunya lagi yang lebih ke brown orange. Ada dari matte sampai glitter gede gitu. Niru eye makeup kanan juga, ambil shimmer sparkly buat di tengah, inner corner sama Aegosal. Tipe matte mereka buildable, kalau shimmer dan glitternya juara. Cakep sekali, gue naksir. Salsa ini lebih ke face palette dan gue mau pakai konturnya buat step tersebut dan garis Aegosal. Dia di bawah 50.000 dan cukup kepake warna-warnanya. Pigmen bisa dibuild dari soft sampai lumayan pigmented. Konturnya lebih ke neutral dan cenderung warm tone. Highlighter tipe ala-ala kilau basah.
Kalau shimmer to be honest not a fan, dia shimmer tradisional, nggak gitu berkilau di mata. Kalau nyari palet all-in-one on a budget, why not? Balik ke palet iMagic, kan tadi pakai shade blush di mata, mau pakai jadi blush beneran. Dia pigmented ya, jadi hati-hati. Takut lo heavy-handed jadi ngeblok di muka. Gue sih pakainya di pipi, puncak hidung, dagu, sama sekitar bibir. Kalau terlalu pigmented biasanya di blend lagi dengan loose powder. Terakhir palet dari Gogoteals lagi. Omong-omong dia dikasih stiker setiap beli, lucu banget. Ini pakai si highlighter ya, tipe glittery gitu. Cocoknya buat yang pengen kelihatan. Menurut gue bukan tipe dalam tanda kutip natural. Sparkly abis soalnya, cuma nggak streaky kayak metal kok. Matte-nya mirip palet Gogoteals lain, paling satu shade pink paling nyala menurut gue kurang banget. Blushnya lagi-lagi agak powdery, pigment cukup soft dan light. And here's the final look. Menurut lo gimana? Punya eyeshadow 20 biji itu emang berlebihan. Ini gue punya banyak karena gue cinta step tersebut dan pengen review produk makeup mata. Lo nggak butuh palet sebanyak ini. Ini cut crease-nya beneran ketinggian, warna yang dalam agak ketutupan. Cukup kelihatan tapi ya, yang kanan netral, yang kiri colorful. Overall my eye makeup cukup bagus, terutama setelah ditambah tetek bengek lainnya. Tadi kan gue sambil sekalian review singkat. Ada yang menarik perhatian kalian dan masuk wishlist? As always, produknya gue list dengan nama shade dan link di deskripsi. Kalau kalian kepo dan pengen punya juga, bisa cek di sana ya. And that's the video for today. Kalau kalian punya permintaan topik makeup yang pengen gue bahas, komen aja di bawah. Jangan lupa tinggalkan jejak biar videonya dibaca algoritma dan bisa ditemukan lebih banyak orang. Cek juga TikTok dan Instagram gue di @tobinggar. Thank you so much for watching. See you next time. Dadah. Bye.